Rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang digelar berlangsung ricuh. Apa ngomong apa lagi? Tadi kita dipukulin dalam kok. Bapak juga pukulan doang. Bapak cuma ngomong doang, lihat. Mundur yang cara kita. Nah, direkayasa sudah pikir, wah akhirnya aklamasi bahwa harus lakukan. Ini kan cara-cara yang tidak benar. Kemudian menetapkan penanggung jawab atau pimpinan Munas. Kemudian materi-materi mereka sudah rancang sendiri dengan melakukan penekanan, intimidasi, provokasi, baik kepada kader-kader di tingkat 1, tingkat 2 untuk memaksakan menandatangani ini dengan pakai duit. Ini ingat, memaksakan, kita nggak tahu, saya nggak mau bicara itu, ada yang lain yang bisa menyelesaikan itu. Untuk memberikan aklamasi kepada Abu Rizal. Prestasi apa yang dia sudah raih selama dia memimpin Golkar ini? Makanya kami berjalan dengan aturan. Kalaupun kami terpecah, itu kan urutan nomornya yang paling bawah. Jadi jelas. Nah mereka itu masih di barisan kita, selalu komunikasi. Seandainya kami jahat, mereka yang masih pro kita. Saya kasihan dengan Partai Golkar. Saya lihat tidak segan-segan bahwa Ketua DPD Partai Golkar hari ini saya akan jelaskan dengan Bapak sekalian. Saya tahu kan jiwa saya bahwa tidak sesuai dengan ADRT Partai Golkar. Kalau kita tidak pegang kebijakan analitika, kita bukan orang yang dewasa. Kita masuk sama-sama di situ, duduk sama-sama ngomong pelan. Lu juga bisa ngomong pelan. Kita harus dewasa. Merencanakan rapat. Sudah, sekarang gini. Hanya soal waktu. Sekarang kita nggak tahu mereka. Abang kan nggak berusaha. Kita sama-sama. Iya. Ini kita keluarga besar. Oh, siap. Siap. Kasih masuk. Siap. Oke. Siap. Bilang aja. Saya pengurus nggak boleh. Ini jangan ada keributan. Kita menjaga marwah. Siap. Dan kita akan masuk. Siap. Nah kalau omongan saya ini tidak benar, artinya saya fitnah. Silakan. Kita terbuka, jangan sembunyi-sembunyi. Padahal kalau dia melihat ke belakang, musda kita dihadiri oleh Kapolres, oleh Dandim, oleh Kajari, Pak Bupati. Kamu tahu Pak Bupati? Pak Bupati memberikan sambutan selaku ketua pembina partai. Hadir. Salah, tapi dalam politik itu ada yang namanya konstruktif ekstraksi, merusak tapi konstruktif, artinya ada hikmahnya. Ini memang tidak benar sebenarnya. Calon ketua DPD Koprik tentunya sangat disayangkan. Terus ini juga posisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seharusnya juga pimpinan sidang itu tetap. Makmur HAPK mundur dari Partai Golkar. Padahal politikus senior Kalimantan Timur ini telah mengabdi pada partai yang kini dipimpin Airlangga Hartarto itu selama puluhan tahun. Dalam struktur, Makmur diketahui merupakan Ketua Harian Partai Golkar Kaltim. Ketua Umum Partai Golkar Kaltim adalah Rudi Masud, anggota DPR RI. Makmur juga sempat menjabat Ketua DPR RD Kaltim sebelum digantikan Hasanuddin Masud untuk sisa masa jabatan 2019-2024. Makmur menyatakan mundur dari Partai Golkar melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai 30 April 2023. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Golongan Karya atau Golkar Provinsi Kalimantan Timur. Demikian surat pernyataan pengunduran diri ini saya buat dengan penuh kesadaran dan dalam keadaan sehat walafiat serta tanpa paksaan dari pihak lain dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian kutipan surat pengunduran Makmur dari Partai Golkar. Menurut Sekretaris Jenderal DPD 1 Partai Golkar Provinsi Kaltim, Husni Fahrudin,
Pengunduran diri Makmur dari PDIP 1 Partai Golkar Kaltim ini terjadi beberapa hari sebelum batas akhir pendaftaran bakal calon legislatif. Iya benar, ada surat pemberhentian beliau beberapa hari sebelum pendaftaran bacalek, ujar Ayub. Husni Farhudin menerangkan, pemberhentian ini atas kemauan sendiri. Mengenai jabatan Makmur di DPRD Kaltim, Partai Golkar tidak memiliki niat melakukan penggantian antar waktu anggota DPRD Kaltim terhadap Makmur. Husni Farhudin mengatakan, pergantian ini memang harus dilakukan, apalagi saat ini Makmur HPK masuk ke partai lain. Kita tidak ada keinginan untuk PAW atau memberhentikan beliau, baik dari struktur keanggotaan Golkar maupun sebagai anggota parlemen di Karangpaci, DPRD Kaltim, ujar Husni Farhudin. Husni Farhudin menilai, keluar masuk dalam partai politik itu hal wajar, apalagi saat mendekati pemilihan legislatif. Partai Golkar juga menganggap biasa keputusan Makmur mundur dari partai. Pada Pileg 2019 lalu, dari daerah pemilihan Bontang, Kutai Timur, dan Berau, Partai Golkar mendudukan 3 kadernya DPRD Kaltim. Mereka adalah Makmur HPK dengan jumlah 38.000 suara, Mahyunadi 21.000 suara, dan Abdul Qadir Tapa dengan 6.000 suara. Kaharudin Jafar pada posisi keempat dengan 4.000 lebih suara.